Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di PHP tutorial. Kita memasuki ke chapter 16 yang akan membahas tentang cookie. Di pertemuan kemarin di chapter 15 kita sudah membahas tentang session ya. Kemudian di sini kita lanjutkan tentang cookie. Nah, apa itu cookie? Ya, cookie ini sebenarnya secara fungsi sama seperti session, jadi dia bisa menyimpan data atau value atau nilai, sehingga nanti dia bisa diakses dari beberapa halaman. Secara umum seperti itu fungsinya sama, hanya bedanya adalah bahwa secara teknis bahwa cookie itu dia nanti akan tersimpan di client atau di browser. Sedangkan di session kemarin dia tersimpan di server ya. Nah, sedangkan kalau di cookie ini dia nanti akan tersimpan di browser. Kemudian eh, perbedaan lainnya yaitu bahwa untuk cookie itu nanti eh, ada semacam umurnya, jadi ada masa berlakunya cookie itu. Dan biasanya umur cookie itu dia lebih lama dibandingkan session. Sedangkan session itu kemarin setiap kali si user atau pengunjung web itu dia mengclose dari browsernya, maka secara otomatis session akan terhapus. Tapi kalau cookie tidak. Jadi cookie itu kalau misalkan di set umurnya dia beberapa hari atau beberapa waktu ke depan ya, maka meskipun browser itu di-close, dia masih akan tersimpan di browsernya. Dalam hal ini nanti dia bisa di-set masa expired-nya untuk cookies-nya. Kemudian cookie ini dia ada kelemahannya. Jadi eh, dalam hal ini browser itu harus di-set untuk bisa menerima cookie atau cookie enabled. Karena kalau tidak bisa di-set untuk menerima cookie, maka cookie tidak bisa disimpan di browser. Kemudian kelemahan yang berikutnya yaitu bahwa cookie ini nanti dia bisa dihapus manual oleh klien. Ya, jadi begitu si user itu dia ingin menghapus cookie, itu dia bisa lakukan melalui web browser yang dia gunakan. Kemudian eh, contoh situs-situs yang menggunakan cookie ya, ini misalkan yang sering kita jumpai ya, misalkan Google ya, Facebook, Twitter, dan beberapa situs e-commerce. Cirinya apa? Biasanya cookie ini mereka gunakan, salah satu contohnya adalah untuk keperluan login. Tentunya kita banyak menjumpai situs-situs ini, ya, meskipun browser itu kita tutup, itu ketika kita buka situs ini, maka dia langsung otomatis membuka akun kita. Jadi dia posisinya sudah otomatis login dan masuk ke dalam akun kita. Jadi tanpa perlu login lagi. Itu salah satu contoh saja pemanfaatan cookie untuk situs-situs seperti ini untuk keperluan loginnya. Meskipun dalam penerapannya tidak hanya untuk keperluan login, tapi bisa digunakan untuk menyimpan data-data yang lainnya. Kemudian apa saja yang nanti akan kita bahas di tutorial ini yang tentang cookie ini. Yang pertama, nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan data atau value ke dalam cookie. Kemudian setelah data tersimpan, bagaimana cara kita mengakses data, ya. Kemudian juga menghapus cookie-nya, serta mendeteksi atau mengecek keberadaan cookie yang ada di dalam browser. Ya, ini nanti akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Baik, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana kita mengelola cookie ya. Untuk mengeset cookie atau menyimpan data ke dalam cookie atau membuat cookie ya. Di sini kita menggunakan function namanya setCookie. Di dalam function ini nanti ada 4 argumen. Yang pertama adalah name. Name di sini menunjukkan nama cookie-nya. Kemudian value di sini adalah data yang nanti akan disimpan ke dalam cookie itu. Kemudian ini adalah time. Time di sini adalah masa berlakunya cookie ya. Terus kemudian di sini adalah directory. Ya, directory yang nanti akan menentukan cookie ini dia bisa diakses dari directory mana gitu ya. Nah, kita coba membuat contohnya.
kita akan coba menempatkan cookie ini kita jadikan satu di dalam sebuah HTML ya. Kita buat HTML dulu, misalkan seperti ini. Oke. Nah, pastikan perintah set cookie itu jika kita letakkan di dalam sebuah tag HTML, pastikan set cookie itu diletakkan di sebelum tag pembuka dari HTML-nya. Jadi di bagian paling atas. Ya, set cookie. Di sini kita beri nama, misalkan nama gitu. Kemudian ini adalah value-nya. Kemudian di sini adalah masa berlakunya cookie. Misalkan kita ingin cookie ini dia tersimpan di browsernya klien misalkan 1 jam setelah cookie itu disimpan. Maka di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Time itu berarti waktu sekarang. Kemudian ditambah 1 jam ke depan. Nah, di sini untuk lamanya waktu cookie itu dia menggunakan satuan detik. Sehingga kalau kita ingin cookie itu tersimpan selama 1 jam ke depan, maka kita nyatakan dalam detik berarti waktu sekarang ditambah 3600. Kemudian di sini kita misalkan direktorinya seperti ini. Ini maksudnya bahwa cookie itu nanti dia bisa diakses dari script manapun, dari direktori manapun. Gitu. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita coba setelah kita set ya, kita coba tampilkan di sini. Maaf. Oke. Ya. Misalkan di sini kita ingin mengecek dulu keberadaan cookie-nya memang benar-benar sudah ada atau belum, sudah tersimpan atau belum, maka di sini kita bisa menggunakan fungsi iset sama seperti session kemarin. Jadi kita gunakan if iset $cookie. Nama cookie-nya adalah nama ya, di sini ya nama. Jika cookie namanya itu ada, maka kita tampilkan seperti ini. Hello, gitu ya. Kita gabung, kita baca nilai cookie-nya, nama. Seperti ini. Jika tidak ada, maka kita tampilkan pesan cookie tidak ada. Nah, seperti ini misalkan. Ya, ini script ini saya simpan dengan nama ini ya, set cookie saja. Set cookie yang saya letakkan di dalam folder latihan. Oke, seperti ini. Oke, save. Ya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Latihan set cookie. Oke. Enter. Nah, di sini muncul seperti ini. Hello Rosian Ari. Kita coba lihat di dalam cookie ya. Kalau di dalam kita menggunakan browser Chrome, ini cookie kita bisa lihat di bagian setting di sini. Setting. Nah, kemudian di sini kita coba cari cookie. Nah, di sini ada site setting. Nah, di sini ada cookies and site data. Ya. Ya. Terus kemudian kita lihat daftar cookie-nya ada di sini. See all cookies and site data. Ya, kita coba search cookie-nya di sini. Karena tadi kita jalankan servernya, kita jalankan script-nya di localhost, maka kita cari localhost di sini. Ya, seperti ini ya. Localhost. Nah, di sini ada nama. Ya, nah, di sini ada Rosnihan Ari. Ini adalah data cookie yang kita simpan di dalam browsernya tadi. Ya. Oke. Nah, karena ini ada, maka nanti dia bisa muncul di sini. Ya, Hello Rosian Ari. Seperti itu. Ya. Ini cara untuk menyimpan cookie ke dalam browser sekaligus cara mengaksesnya. Dan juga cara mengecek keberadaan cookie-nya. Ya, kita masih menggunakan function iset.
seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat perubahannya. Seandainya di sini kita apa namanya, letakkan atau kita buat direktori yang berbeda. Ini kan tadi dia pakainya slash, berarti cookie ini dia bisa diakses dari script yang berlokasi dimanapun, ya. Sekarang kita coba bikin script yang kedua, ya. Kita copy saja, tapi kita letakkan dalam direktori yang berbeda. Kita bikin new lagi, ya seperti ini ya. Cuma ini kita letakkan di direktori yang berbeda dengan latihan. Misalkan kini kita letakkan ke latihan 2 di sini ya. Baca cookie, misalkan seperti ini. Ya, baca cookie. Apakah nanti cookie-nya juga masih bisa dibaca? Kita lihat. Jadi kita masuk ke folder latihan 2. Baca cookie seperti ini, ya. Kita lihat. Nah, di sini dia masih bisa terbaca, ya. Jadi cookie dia masih bisa terbaca dari script yang letaknya di latihan 2. Baik, nah sekarang kita akan mencoba mengubah sedikit dari script tadi. Tadi kan kita menggunakan direktorinya adalah ini. Ya, maksudnya tadi bahwa bahwa cookie ini nanti dia bisa diakses dari script manapun yang berasal dari direktori manapun. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat seperti ini. Jadi kita modifikasi direktorinya, kita set slash latihan. Yang nanti tujuannya adalah bahwa cookie nama ini nanti dia hanya bisa diakses dari script yang ada di folder latihan saja. Sedangkan jika diakses dari script di luar folder latihan, maka dia tidak bisa, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan ya. Set cookie, kita refresh saja. Oke, kita refresh lagi ya. Oke, ini dia bisa dibaca karena dia script set cookie ini ada di folder latihan sehingga dia bisa membaca cookie tersebut. Nah, sekarang kita mencoba kita baca cookie itu dari script baca cookie yang kita letakkan di ini, di folder latihan 2. Ya, latihan 2 di sini. Jadi tidak satu folder dengan yang set cookie tadi. Oke, baca cookie dia di sini saya simpan lagi. Ya, save ya. Oke, sekarang kita coba buka, sedangkan di browser localhost latihan 2 baca cookie. Ya, latihan 2 baca cookie. Nah, di sini cookie tidak ada. Mau kita refresh beberapa kali, dia juga tetap nggak bisa, karena dia beda folder dengan yang di latihan tadi. Ya, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa cookie nama itu dia hanya diakses dari script yang ada di dalam folder latihan saja. Sedangkan dari luar direktori ini dia nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mencoba lihat apakah benar sih bahwa masa berlakunya cookie nama ini dia 1 jam setelahnya gitu ya. Jadi masa masa aktifnya atau masa berlakunya ada 1 jam. Maka ini kita bisa ngecek di cookie-nya ya, setting cookie, site setting lagi, cookie sini see all cookies and site data, localhost ya. Nah, seperti ini. Kita klik saja. Nah, di sini kita lihat created ya. Created di sini dia tanggal 23 April, jadi tanggal sekarang, tanggal ketika ini dibuat ya. Kemudian jamnya adalah jam 9.31. Maksudnya cookie itu dia mulai tersimpan di browser jam sekian. Dan nanti akan expired pada tanggal yang sama, nah 1 jam setelah dari created ini. Ya, 10.31. Nah, seperti itu. Sehingga nanti otomatis begitu jam komputer itu dia sudah jam ini 10.31, maka secara otomatis cookie akan terhapus. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mencoba menghapus cookie menggunakan script.
ya. Jadi meskipun cookie itu dia bisa terhapus secara otomatis seperti ini, kita juga bisa menghapus itu menggunakan script sama seperti session. Session kemarin kita bisa membuat perintah session destroy ya untuk menghapus cookie meskipun secara default sebenarnya session itu dia bisa terhapus secara otomatis ketika browsernya di close atau ditutup. Nah, untuk menghapus cookie itu kita juga menggunakan perintah set cookie, ya perintah set cookie. Tapi misalkan kita ingin menghapus cookie dengan ini, cookie nama di sini. Maka caranya ini kita buat perintah set cookie lagi, tapi cukup value-nya kita kosongkan aja. Nah, kemudian waktunya di sini kita buat minus. Ya, seperti ini. Jadi kita buat minus sembarang saja. Minus, pokoknya di sini ada minusnya, ini sembarang bilangan saja. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Kita simpan sebagai hapus cookie. Hapus cookie.php. Ya, ini kita jalankan scriptnya. Tadi kan cookie-nya masih ada ya, masih 1 jam gitu kan. Expirednya masih jam 10 lebih. Berapa tadi? Yang jelas ini jamnya masih belum belum mencapai jam yang tadi expirednya. Ini kita hapus di sini, hapus cookie. Ya, sekarang kita lihat di cookie-nya. Oke, site settings, cookies and site data. See all cookies and site data. Kita lihat localhost. Ya, di sini sudah nggak ada lagi cookie yang ada dari localhost. Ya, berarti dia sudah terhapus. Baik. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Mudah-mudahan tutorial ini bisa dapat mudah dipahami ya, tidak ada kesulitan. Namun jika masih ada kesulitan silakan ditanyakan dan insya Allah kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.